warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Di kelas 11 ini, kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Namun sebelum memasuki materi, kita akan mengingat kembali materi tentang trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu tentang sudut berelasi. Sebelum kita belajar tentang sudut berelasi, masih ingatkah kalian nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Di sini Ibu sudah mempunyai tabelnya ya. Di sini kita mempunyai untuk sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini kalian dapat melihat nilai dari masing-masing sudutnya, nilai perbandingan trigonometri untuk masing-masing sudutnya. Misalnya, sin 0 itu 0. Sin 30 berapa? Setengah. Sin 45 berapa? Setengah akar 2, dan seterusnya. Misal, tan 45 berapa? Kita lihat di sini, tan 45 1. Dapat kalian pelajari lagi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan konsep tentang trigonometri. Contohnya, seperti gelombang ombak di lautan ini berbentuk seperti grafik fungsi trigonometri yang dapat kita cari nilai sudutnya, dan masih banyak contoh lainnya tentang konsep trigonometri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menelaah kembali nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Teknik penilaian yang Ibu gunakan ada 3, yaitu penilaian pengetahuan Ibu ambil dari tes tertulis, penilaian keterampilan Ibu ambil dari proses pengerjaan soal, dan penilaian sikap Ibu ambil dari kemandirian, keaktifan, disiplin, dan kerjasama. Langsung saja kita masuk ke materi sudut berelasi. Sudut berelasi ini sangat erat kaitannya dengan kuadran. Di sini Ibu mempunyai sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dan sumbu Y ini membagi kuadran menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kemudian kembali lagi menjadi 360 derajat. Selanjutnya, di sini kita akan bicarakan tentang tanda positif dan negatifnya, di mana di kuadran 1 ini semua nilai trigonometri ini bertanda positif. Jadi sin, cos, tan ini semua bertanda positif. Sedangkan untuk kuadran 2 ini hanya sin yang bertanda positif, berarti untuk cos dan tan itu bertanda negatif. Untuk kuadran 3 hanya tan yang bertanda positif. Jadi untuk cos dan sin ini bertanda negatif. Dan di kuadran 4 ini hanya cos yang bertanda positif, berarti untuk sin dan tan ini bertanda negatif. Selanjutnya kita misalkan di kuadran 1 ini antara 0 sampai 90 derajat kita sebut dengan alfa. Kemudian di kuadran 2 ini karena terletak antara 90 derajat dan 180 derajat, maka bisa kita nyatakan sudut dalam kuadran 2 ini dengan 180 derajat min alfa, atau jika kita menggunakan 90 derajat maka 90 derajat plus alfa. Selanjutnya, untuk kuadran 3 ini, sudut dalam kuadran 3 bisa kita nyatakan dengan 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Selanjutnya, untuk di kuadran 4 karena terletak antara 270 derajat dan 360 derajat, maka sudut dalam kuadran 4 ini bisa kita nyatakan dengan 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Mungkin ada di antara kalian yang mengalami kesulitan untuk mengingat-ingat
di kuadran 1 ini apa sih yang bertanda positif, di kuadran 2 nilai trigonometri apa sih yang bertanda positif, dan seterusnya. Di sini Ibu mempunyai suatu trik jitu untuk menghafalkan tanda positif negatif dari nilai trigonometri di berbagai kuadran ini. Bisa kalian lihat ya di sini singkatannya yaitu semua sindikat tangannya kosong. Berarti semua ini kata pertama berarti semua nilai trigonometri di kuadran 1 ini bertanda positif. Untuk sindikat kita ambil sin, berarti di kuadran 2 ini hanya sin yang bertanda positif. Kemudian tangannya, ini berarti di kuadran 3 hanya tan yang bertanda positif. Kemudian kosong, di sini Ibu menggunakan C agar menjadi kos. Berarti artinya di kuadran 4 ini hanya kos yang bertanda positif. Ingat-ingat ya, semua sindikat tangannya kosong. Bagaimana caranya untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ini? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sudut tegak yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Berarti ini ya, sudut tegak. Ini tegak, kata tegak berarti dia berubah. Apa sih maksudnya berubah ini? Maksudnya berubah ini berarti nanti jika kita yang ditanyakan ini sin, berarti nanti jawabannya menjadi cos, dan sebaliknya berarti kalau cos nanti menjadi sin. Kemudian kalau tan ini nanti berubah menjadi kotan, dan sebaliknya kalau pertanyaannya kotan berarti nanti berubah menjadi tan. Untuk yang kedua, kita menggunakan sudut yang rebahan. Sudut yang rebahan berarti ini ya, rebahan berarti tidur, berarti ini. Sudut yang rebahan yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Karena rebahan ini berarti tetap. Apa maksudnya tetap ini? Yaitu jika pertanyaannya sin, maka nanti tetap menjadi sin. Kalau cos, maka nanti tetap menjadi cos, begitupun untuk tan, nanti tetap menjadi tan. Kalian hafalkan ya, kalau tegak ini berubah, kalau rebahan kan enak, berarti tidak ada perubahan atau tetap. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu sudah mempunyai tabel. Kalau kuadran 1 kan untuk sudut-sudut istimewa. Di sini mulai dari kuadran 2. Di sini kita menggunakan yang tegak. Ingat, kalau tegak itu berarti berubah. Lihat di sini. Ini sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan. Untuk tandanya kita sesuaikan. Di kuadran 2 itu tadi apa yang bertanda positif? Sin. Berarti hanya sin yang bertanda positif, sedangkan untuk cos dan tan nanti nilainya berubah menjadi negatif. Kemudian jika kita menggunakan sudut yang rebahan, berarti tetap di sini sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi tan. Untuk tandanya kita juga menyesuaikan. Apa tadi yang di kuadran 2 yang positif? Yaitu sin. Berarti di sini hanya sin yang positif, sedangkan untuk cos ini jadi negatif, yang tan juga menjadi negatif. Begitupun untuk kuadran 3. Tadi sama seperti kuadran 2, kita menggunakan sudut tegak dan rebahan. Kalau tegak ini berubah, sin menjadi cos. Kalau rebahan ini tetap, sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Untuk tandanya itu menyesuaikan. Di kuadran 3, apa yang positif? Yaitu tan. Ini berarti hanya tan yang positif. Nih ya. Kemudian sama juga untuk kuadran 4. Yaitu untuk kuadran 4, nanti sama saja ya, kita menggunakan sudut tegak dan rebahan. Ingat, tegak ini berubah, misal sin berubah menjadi cos, dan seterusnya. Kalau rebahan ini tetap, sin tetap menjadi sin. Kemudian untuk tandanya nanti menyesuaikan. Kuadran 4 apa yang positif? Yaitu cos. Jadi di sini hanya cos yang tandanya positif. Ini ya, cos positif. Ini cos juga positif, sedangkan untuk sin dan tan ini tandanya negatif semua.
Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh. Misal, di sini kita disuruh mencari nilai dari cos 150 derajat. Kita identifikasi 150 derajat ini terletak di kuadran berapa? Di kuadran 2, karena terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Karena kita menggunakan sudut tegak, maka berubah. Cos berubah menjadi sin. Ingat-ingat tandanya. Cos di kuadran 2 bertanda apa? Bertanda negatif, karena di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kemudian 150 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 90 derajat ditambah 60 derajat. Jadi sama dengan min sin 60 derajat. Berapa nilai dari min sin 60 derajat? Yaitu min setengah akar 3. Begitu pula jika kita menggunakan sudut yang rebahan. Jadi cos 150 derajat terletak di kuadran 2. Karena menggunakan sudut rebahan, maka cos tetap menjadi cos. Perhatikan tandanya. Di kuadran 2, cos bertanda negatif. Kemudian 150 derajat bisa kita nyatakan dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi cos 150 derajat bisa kita nyatakan dengan min cos 30 derajat. Berapa nilai dari min cos 30 derajat? Itu min setengah akar 3. Jadi ketemunya sama ya. Walaupun kita menggunakan sudut yang tegak maupun rebahan, nanti jawabannya tetap sama. Misal, tan 240 derajat. 240 derajat ini terletak di kuadran berapa? Di kuadran 3, karena terletak antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian, jika kita menggunakan sudut tegak, maka nanti berubah. Tan berubah menjadi kotan. Tandanya tan di kuadran ini tandanya positif, ingat-ingat ya. Sedangkan 240 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 270 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi sama dengan kotan 30 derajat. Berapa nilai kotan 30 derajat? Yaitu akar 3. Bagaimana jika kita mengerjakan menggunakan sudut yang rebahan? Misalnya ini sama ya, soalnya tan 240 derajat. Ini terletak di kuadran 3. Karena menggunakan sudut rebahan, maka tan tetap menjadi tan. Sedangkan 240 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 180 derajat ditambah 60 derajat. Jadi sama dengan tan 60 derajat. Berapa nilai tan dari 60 derajat? Yaitu akar 3. Nanti jawabannya sama. Namun agar kalian tidak bingung untuk menghafalkan mana rumus yang untuk sudut rebahan maupun sudut tegak, Ibu sarankan kalian untuk menggunakan sudut yang rebahan. Karena di sini untuk sudut rebahan ini nanti tandanya tetap, yaitu sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi tan. Kalian hanya perlu mengingat-ingat tanda positif negatifnya dengan menggunakan singkatan tadi ya. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi kalian hanya perlu menggunakan sudut yang rebahan ini 180 derajat dan 360 derajat. Yaitu jika sudutnya di kuadran 2 bisa dinyatakan dengan 180 derajat min alfa, jika di kuadran 3 bisa dinyatakan dengan 180 derajat plus alfa, dan jika di kuadran 4 bisa dinyatakan dengan 360 derajat min alfa. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh. Misalnya kita disuruh mencari nilai dari sin 300 derajat. 300 derajat terletak di kuadran berapa? Di kuadran 4. Karena terletak antara 270 derajat dan 360 derajat. Kemudian, karena kita menggunakan sudut rebahan, maka nilai sin tetap menjadi sin. Perhatikan tandanya. Di kuadran 4 ini, sin bertanda negatif karena di kuadran 4 hanya cos yang bertanda positif. Kemudian, 300 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Maka sama dengan min sin 60 derajat. Berapa nilai dari min sin 60 derajat? Yaitu min setengah akar 3. Kemudian contoh selanjutnya, misal kita diminta untuk mencari nilai cos 240 derajat.
240 derajat terletak di kuadran berapa? Di kuadran 3, karena terletak antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian, kita menggunakan sudut rebahan, jadi cos tetap menjadi cos. Ingat-ingat tandanya, cos di kuadran 3 berarti tandanya negatif. Kemudian 240 derajat bisa dinyatakan dengan 180 derajat plus 60 derajat, maka sama dengan min cos 60 derajat. Berapa nilai min cos 60 derajat? Yaitu min setengah. Jadi kesimpulannya di sini untuk mencari nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, kita bisa menggunakan sudut yang rebahan. Karena nanti nilai sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi tan. Ingat-ingat ya, tadi trik jitunya apa? Semua sindikat tangannya kosong. Ingat-ingat ya. Untuk mengukur pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan 3 soal yang sudah Ibu cantumkan di E5 setelah menonton video ini ya. Jika kalian masih mengalami kesulitan, silahkan didiskusikan di WA Group atau bertanya langsung kepada Ibu melalui chat pribadi. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat kalian pahami dan jangan lupa kalian tetap belajar. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sudut berelasi. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.